Mungkin lu nggak ada yang tahu pemain ini. Dia selalu diremehkan banyak orang untuk jadi pemain NBA. Bahkan ia pun nggak masuk starting 5 tim kampusnya sendiri. Tapi coba lihat ini. OMG. Cooper Flag yang adalah pemain pick nomor 1 di NBA draft tahun ini, yang berhasil mengobrak-abrik timnas Avengers USA saat latihan Olimpiade kemarin dan disebut sebagai generational talent, justru terlihat kewalahan ketika dijaga oleh Bryant. Ini seperti ia memaksa untuk mendobrak tembok terkuat di bumi. Bahkan faktanya, Flag hanya bisa memasukkan 3 dari 12 tembakannya yang ditambah dengan 2 turnover ketika berhadapan dengan Bryant. Tapi jika menurut kalian defense Bryant itu masih belum terlihat menyeramkan, kalian wajib lihat yang satu ini. Di posisi ini, Flag sudah berhasil melewati Bryant, sehingga ia memiliki ruang yang sangat terbuka untuk mencetak skor. Dalam skenario ini, Bryant pasti membutuhkan bantuan dari rekan timnya untuk menghalangi Flag, bukan? Tapi akhirnya, Bryant terus mengejar Flag dan terbang seperti pesawat jet untuk memblok layup Flag. Gila banget. Dan asal kalian tahu, Bryant gak cuma 1-2 kali melakukan hal itu, tapi ia menunjukkan defense yang ganas ini pada setiap detik ia menginjakan kaki di lapangan. Tapi sebenarnya siapa sosok Carter Bryant ini? Sebelum gaya bermainnya ini viral di media sosial, gue yakin hampir semua dari kalian gak pernah dengar dan melihat bocah atletis ini kan? Tapi yang barusan kalian lihat tadi, itu masih permulaan. Cuplikan-cuplikan tadi bahkan belum menggambarkan betapa luar biasanya defense Bryant yang akan kita bahas lebih detail sepanjang video ini. Flag yang digadang-gadang akan menjadi pemain terhebat NBA pada masa depan serta yang sudah dipuji-puji oleh banyak legenda NBA saja bisa dipermaluin seperti itu. Dan kalau dia terus konsisten dan berkembang, bisa-bisa bintang NBA manapun bakal kesulitan melewati bocah satu ini. Carter Bryant pun nampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi pebasket yang fenomenal. Ia lahir pada 26 November 2005 di kota Riverside, negara bagian California, Amerika Serikat. Ayahnya, Deshaun Carter, pernah menjadi salah satu pebasket di Long Beach State University, yang sekarang menjadi kampus dari Derek Michael, yang juga dijuluki sebagai Michael Jordan-nya Indonesia. Kakeknya, Mike Torres, bahkan masuk ke dalam jajaran Hall of Fame Amerika untuk pebasket tuli. Ya, dengan itu juga Bryant dibesarkan dalam keluarga tuli yang membuatnya lancar dalam bahasa isyarat sekaligus juga menjadi sosok yang sangat berdampak terhadap komunitas tuli, khususnya dalam hal basket. Saat SMA, Bryant sering berpindah-pindah sekolah, mulai dari Fountain Valley, Sage Hill, hingga Centennial High School. Pada 3 tahun pertamanya, Bryant selalu dilatih oleh ayahnya sendiri. Secara performa, Bryant mulai terlihat menjanjikan pada tahun ketiganya. Ia punya rata 22,1 poin, 13,7 rebounds, 4 assist, 2,9 blocks, dan 1,6 steals per game. Sejak SMA, Bryant sudah mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah bibit unggul di sisi offense dan defense. Saking hebatnya, ia sampai diundang untuk bermain di ajang All-Star pemain SMA di seluruh Amerika, yaitu McDonald's All-American. Bryant akhirnya dinilai sebagai prospek bintang 4 dan menduduki peringkat 20 besar sebagai prospek atau calon pembasket kuliah terhebat di Amerika. Bryant juga mendapatkan tawaran beasiswa untuk bermain di kampus-kampus dengan program basket paling berkualitas di Amerika seperti Duke dan Louisville. Tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk bergabung bersama University of Arizona, kampus divisi 1 NCAA yang sampai sekarang telah memproduksi total 80 pemain yang akhirnya terpilih di NBA Draft. Di titik ini saja, Bryant sudah berada di posisi yang sangat menguntungkan. Masa depannya terlihat sudah sangat terjamin, yaitu menjadi pemain NBA dengan karir jangka panjang. Tapi ternyata perjalanan yang dilalui Bryant justru lebih berat dan berbanding terbalik. Meski sudah menunjukkan permainan yang luar biasa di SMA, Bryant justru kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di Arizona. Seolah-olah Arizona memberikan janji palsu kepadanya. Gak cuma itu, Bryant sendiri juga mengaku kalau dirinya dalam tanda kutip dihajar habis-habisan di lapangan oleh rekan setimnya yang jauh lebih senior. Dan faktanya, skuad Arizona musim 2024-2025 ini memang penuh dengan pemain senior, sehingga Bryant pada dasarnya sudah tidak berkutik untuk berbuat banyak. Dalam 11 game pertamanya, Bryant bermain sangat tidak efisien. Akurasi 3-poinnya cuma sebesar 26,9%, sangat buruk. Ia hanya bisa memasukkan 7 dari 25 3-point dalam skenario catch and shoot. Bahkan presentase free throw-nya hanya 57,1%. Jauh lebih jelek dibandingkan center-center NBA yang nggak bisa free throw. Reputasinya mulai menurun drastis, sampai-sampai ia nggak dianggap sebagai prospek yang bisa dipilih di ronde pertama NBA Draft. Namun setelah berada di situasi seperti ini, Bryant akhirnya memutuskan untuk berbenah dan mengubah mindset. Ia harus merelakan statusnya sebagai pemain yang dominan,
Dan sekarang ia ingin mengutamakan kesuksesan tim dengan berfokus pada aspek yang lebih spesifik. Dengan tinggi badan 203 cm, Bryant mulai mengubah permainannya menjadi seorang defender dan rebounder yang elit. Di sisi lain, Bryant juga perlahan belajar mengasah IQ-nya sekaligus memanfaatkan fisik atletisnya dengan efektif di lapangan. Bryant akhirnya mencatatkan rata 6,5 poin dan 4,1 rebound per game dengan waktu bermain selama 19,3 menit per game rata-rata dalam 37 gamenya bersama Arizona. Setelah berbulan-bulan menyesuaikan diri, Bryant akhirnya terlihat menjanjikan untuk menjadi pemain dengan tipe 3&D dengan akurasi 3 point sebesar 37,1% pada akhir musim. Tapi, apakah semua itu sudah cukup untuk menarik perhatian tim-tim NBA? Kalau dilihat dari performa secara keseluruhan, Bryant pasti bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih dominan lagi jika memutuskan untuk kembali bermain ke Arizona di musim depan. Tapi ternyata Bryant ingin bertaruh dengan potensinya. Hingga akhirnya, ia dipilih Spurs di urutan pick ke-14 pada ronde pertama NBA Draft 2025. Dan menurut gua sejauh ini bisa dibilang sebagai draft steal sih. Itu juga sudah terbukti dengan mentalitas dan kerja kerasnya di lapangan. Bryant memiliki postur yang ideal untuk seorang pemain NBA, dan ia bisa menjaga pemain dimanapun. Coba kalian lihat cuplikan ini. Ia sudah berani untuk menjaga lawannya dari tengah lapangan. Lawannya itu memang pada akhirnya bisa melewati Bryant. Tapi lihat apa yang terjadi setelah ini. Rekan setim Bryant berpindah posisi untuk membantu menutup ruang bagi lawannya, sehingga match up rekan setimnya dibiarkan kosong. Lawannya akhirnya memutuskan untuk melakukan alley-oop, tapi siapa sangka Bryant bisa melompat tinggi untuk menggagalkan alley-oop itu. Jujur aja, kapan terakhir kali kalian ngeliat ada pemain yang bisa jaga dari tengah lapangan sekaligus ngeblok alley-oop di saat yang sama? Tapi yang berikut ini mungkin bakal bikin kalian lebih terkagum lagi sama Bryant. Ketika musuh melakukan inbound, Bryant sangat cepat dalam membaca kemana bola itu dilempar. Tanpa berlama-lama, ia dengan lincah merebut bola tersebut dan gak cuma upayanya ini berhasil, ia juga bisa menemukan rekan setimnya dan membantunya mencetak skor. Tapi dibalik semua itu, ada satu aspek yang paling krusial dalam performa defense-nya. Bryant selalu konsisten untuk memberikan intensitas yang tinggi di lapangan. Ia bahkan mau melakukan full court press, padahal ini masih sekelas Summer League loh guys. Gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan playoff. Bahkan di playoff aja, para pemain masih banyak yang defense-nya malas-malasan. Usaha Bryant di sisi defense ini juga dampaknya nggak main-main, karena Flex sendiri sampai mengakui kalau ia merasa lelah saat dijaga olehnya. Meski begitu, Bryant tetaplah manusia biasa dan punya kelemahan. Di Summer League tahun ini, offense-nya masih belum terlihat produktif dan efisien. Tapi untungnya Bryant berada di tim yang benar. Spurs sangat jago dalam mengembangkan potensi para pemainnya. Dan menurut gua, tipe bermain Bryant ini mirip dengan Kawhi Leonard. Sebelum masuk NBA, Kawhi juga lebih dikenal dengan defense-nya, karena secara offense performanya sangat buruk. Bahkan jauh lebih buruk dibandingkan Bryant karena akurasi 3 point-nya hanya 25%. Tapi yang terjadi setelah bergabung ke Spurs, Kawhi menjadi salah satu mesin pencetak skor paling efisien dan mematikan di NBA, sekaligus menjadi defender yang mengerikan. Gue yakin kalaupun Bryant gak bisa jadi seperti Kawhi, setidaknya ia dapat mengalami proses perkembangan yang sama. Dan jika defense-nya ini digabungkan dengan Wemby, good luck aja lah, karena mereka harus menghadapi tembok defense yang sangat keras setiap saat selama beberapa tahun ke depan. Sejauh ini, Carter Bryant berhasil menunjukkan kemampuan utamanya di Summer League. Tapi ini masih permulaan saja. Jika semua berjalan sesuai rencana, Bryant dapat menjadi pemain wing andalan Spurs dan memegang peran penting terhadap masa depan mereka. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas CO di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.